Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah amma ba'd. Baik rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana S2 Pendidikan Bahasa di IAIN Metro ya, bagaimana kabar Anda pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan Anda dan orang-orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat. Pada metodologi penelitian pendidikan bahasa Arab, saya ingin sedikit menambahkan saja ya. Tadi sudah bagus, sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman, yaitu berkaitan tentang jenis-jenis desain penelitian kualitatif. Ya, berdasarkan para ahli metodologi penelitian, bahwa yang termasuk kepada jenis desain penelitian kualitatif ini, ya pada umumnya ini gitu, ada 5. Yang pertama ada penelitian etnografi, yang kedua ada penelitian grounded teori, dan yang ketiga penelitian tindakan, dan yang keempat penelitian fenomenologi, dan yang kelima penelitian studi pustaka. Nah, di sini saya tidak akan secara mendetail ya, tetapi hanya sedikit global saja, dan lebih kepada aplikasi dari judul nanti yang akan kita bahas ya. Nah, ini sebagai persiapan bagi teman-teman yang ingin membuat proposal tesis dari sekarang, silakan sudah mau merancang gitu ya. Contoh-contohnya nanti kita akan sebutkan. Nah, yang pertama adalah yaitu penelitian etnografi. Teman-teman, penelitian etnografi atau dalam bahasa Arabnya adalah dirasatut turas al-arifi ya. MJ mengatakan bahwa etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Kemudian Harris juga ya dalam Creswell mengatakan bahwa ethnography is a qualitative design in which the researchers describes and interprets the shared and learned patterns of values, behaviors, beliefs, and language of a culture sharing group. Jadi penelitian etnografi merupakan sebuah penelitian kualitatif di mana seorang peneliti menguraikan dan menafsirkan pola bersama dan belajar nilai-nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari berbagai kelompok. Intinya, penelitian etnografi ini lebih kepada meneliti budaya suatu daerah atau tempatnya seperti budaya belajar dan yang semisalnya. Nah, ini judulnya teman-teman ya. Judul dari penelitian etnografi itu apa? Komunikasi pergaulan bahasa Arab santri Pondok Modern Gontor. Nah, di sini eh, memang kalau kita perhatikan ya, termasuk ya karena saya juga sebagai alumni dari sana, kalau Anda pernah ke Gontor ya, atau ketemu dengan alumni Gontor, kalau mereka bertemu dengan rekan-rekan mereka, itu mereka ada bahasa pergaulan tersendiri, bahasa Arab mereka aneh gitu ya. Aneh karena ya bagi orang yang dengernya aneh gitu, tapi bagi orang yang sudah terbiasa dan mereka sudah bagian dari anak-anak Gontor, itu hal yang biasa saja. Itu Arab al-Gontorinya. Ini di luar kelas ya. Kalau di kelas ya mereka menggunakan bahasa Arab Fusha. Nah, ini silakan ketika Anda mau meneliti tentang komunikasi pergaulan bahasa Arab anak Gontor, ini Anda boleh menggunakan penelitian etnografi seperti ini. Atau yang kedua, ini judul yang kedua, metode pembelajaran 60 hari mahir berbahasa Arab di Darul Lughoh Aceh. Ini bagaimana sih budaya pembelajaran mereka kok bisa sampai mencetak gitu alumninya 60 hari kok bisa bisa mahir berbahasa Arab. Ini ada apa nih? Bagaimana nih gitu. Nah, ini Anda bisa menggunakan penelitian etnografi. Ya, jadi lebih kepada budaya belajar ya, lebih kepada budaya yang ada di sana gitu. Yang kedua adalah grounded theory atau an-nadhariyah al-asasiyah. Apa yang dimaksud dengan grounded theory? Grounded theory yaitu menekankan penemuan teori dan dari data observasi empirik di lapangan dengan metode induktif, generatif, konstruktif, dan subjektif ya. Jadi itulah grounded theory itu lebih kepada sosial gitu ya. Contohnya lihat di sini Anda bisa melihatnya analisis terhadap disposisi berpikir kreatif siswa pada pembelajaran bahasa Arab ya. Kemudian segi-segi sosial budaya masyarakat Aceh, hasil penelitian dengan metode grounded research. Jadi apa yang terjadi di budaya di Aceh gitu ya, apa yang melatar belakangi sosial budaya yang ada di Aceh itu seperti apa. Nah, ini Anda bisa menggunakan metode grounded research atau grounded teori yang
Yang namanya Nadharia Alsasiyah, yaitu teori dasar, berarti Anda terjun kepada penelitian Anda nanti di lapangan ya. Kemudian untuk penelitian tindakan, bahsu ijro'i atau amali ya. Burns, yang dimana Burns ini adalah termasuk orang yang pencetus daripada penelitian tindakan ini, dia menyebutkan bahwa penelitian tindakan adalah kombinasi dan interaksi dua mode aktivitas, yaitu tindakan dan penelitian. Tindakan bagaimana guru belajar gitu ya, dan bagaimana siswa belajar. Kemudian penelitian juga sama ya, langsung dua komunikasi inilah akhirnya disatukan menjadi penelitian tindakan, antara tindakan dan penelitian. Ya, tindakan seorang guru ngajar di kelas, dan plus juga sambil dia ngajar dia sedang meneliti, begitulah intinya. Maka digabungkanlah menjadi penelitian tindakan. Pakar penelitian Creswell juga mengatakan bahwa penelitian tindakan adalah prosedur sistematis yang dilakukan oleh guru atau individu lain dalam bidang pendidikan untuk mengumpulkan informasi dan kemudian meningkatkan ya cara-cara khusus bagaimana pelaksanaan pendidikan, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana siswa belajar. Nah, model-model ini teman-teman juga banyak ya, ada model Chemis, Mistagard, ada Coase, dan sebagainya. Silahkan nanti Anda mau memilih model yang mana. Intinya sih sama saja, langkah-langkahnya akan seperti ini, ada 4 langkah. Yang pertama ada plan atau perencanaan, ada X atau aksi atau tindakan tadi, ada observe yaitu pengawasan, pengamatan, dan refleks yaitu evaluasi. Jadi setelah 4 langkah ini dilakukan, ketika memang dalam satu kali penelitian ini dirasakan cukup ya sudah. Tetapi kalau misalkan belum, maka dilanjutkan kepada penelitian yang kedua. Nah, dalam penelitian tindakan ini disebut dengan siklus ya. Nah, biasanya ada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Paling banyak ya siklus 3 itu lebih bagus gitu ya. Lebih mantap lah seperti itu. Nah, setiap siklus biasanya 3 kali sampai 4 kali pertemuan. Dan ini tergantung si peneliti ingin sampai di mana sih dia menemukan hasil daripada penelitiannya. Nah, judulnya adalah contoh misalkan ini judulnya peningkatan keterampilan membaca Arab gundul dengan metode X. Ini si peneliti menemukan kasus gitu ya bahwa mahasiswanya itu banyak yang nggak bisa membaca Arab gundul gitu ya. Kemudian si peneliti mau menggunakan metode X. Ternyata setelah metode X ini diterapkan, keterampilan membaca Arab gundulnya meningkat. Artinya para anak-anak didiknya bisa baca Arab gundul dengan metode ini. Nah, ini ya, penelitian tindakan di mana gitu ini judulnya. Ini bisa menggunakan penelitian tindakan ini. Ya, mau siklus 1, siklus 2 terserah. Ya. Yang kedua, ini upaya meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dengan metode X atau apa lagi. Ini sama, intinya itulah ya bahwa penelitian tindakan itu bagaimana si guru ingin memberikan sebuah solusi kepada masalah-masalah yang dia hadapinya. Kemudian penelitian fenomenologi atau bahtu dohiroti ya. Apa yang disebut dengan metode fenomenologi? Menurut Paul Kinghorn dalam Creswell, studi fenomenologi menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman ya. Ketika fenomenologi itu lebih kepada fenomenanya. Contoh misalkan komunikasi sosial anak jalanan, studi fenomenologi terhadap anak jalanan di kota metro. Yang kedua, pengalaman guru bahasa Arab di pedalaman Papua. Nah, ini kan sebuah fenomena gitu. Bagaimana seorang guru bahasa Arab ngajar di pedalaman Papua yang dimana kita tahu bahwa Papua ini dari segi kultur mungkin agama juga sangat jauh dari berbeda lah gitu dengan kita, bisa jadi ada perbedaan di sana. Atau memang ketika memang ada di pedalaman Papua ini sudah ada komunitas kaum muslimin, akhirnya mereka belajar bahasa Arab. Nah, sedangkan si guru inilah yang menjadi menarik untuk diteliti gitu ya, pengalaman guru inilah yang disebut dengan fenomena. Nah, ini juga teman-teman ada perbedaan antara yang tadi, yang pertama tentang etnografi, kemudian ground teori dan fenomenologi. Semuanya itu berkaitan tentang budaya sebenarnya. Tapi yang pertama etnografi itu lebih ke budaya, ground theory lebih ke sosial, dan fenomenologi itu lebih ke fenomenanya, gitu ya. Lebih ke pengalaman hidup seseorang yang kita ingin teliti begitu. Kemudian penelitian studi pustaka ini yang terakhir ya, yaitu Bahthum Maktabihi
Ya dari judulnya saja sudah jelas pustaka, berarti Anda ini penelusuran literasi baik dari karya ilmiah, buku, tesis, disertasi ya dan yang sebagainya yang menunjang untuk penelitian Anda. Jadi penelitian ini berdasarkan literasi saja. Contoh judul misalkan ini Sejarah Pondok Pesantren dan Surau dalam Pendidikan Masa Prakemerdekaan. Nih, Anda kan nggak mungkin meneliti di zaman prakemerdekaan. Cara Anda meneliti ya apa? Mengumpulkan data-data baik berupa tulisan ya terutama tulisan ataupun bisa berbentuk bentuk-bentuk artefak misalkan di museum ya terjadi. Nah, di penelitian studi pustaka ini juga Anda harus perhatikan judulnya. Jangan sampai ketika Anda mau menulis judul tapi buku-bukunya malah nggak ada gitu ya. Di tahun 12 Masehi misalkan sudah ada kali kegiatan tulis-menulis di zaman itu. Sudah ada apa namanya data-data itu. Kalau ada ya nggak jadi masalah ya silahkan gitu ya. Itu khair la ba'sa, tafadhol gitu ya. Nah, ini contohnya begini ya, sejarah pondok pesantren dan surau dalam pendidikan masa prakemerdekaan. Atau yang kemarin kita bahas bagaimana ini termasuk ini juga bisa masuk kepada metode sejarah ya, tapi dengan studi pustaka gitu ya. Bagaimana pendidikan bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab di zaman masa pra kemerdekaan atau masa Wali Songo. Nah, ini kan menarik untuk dibahas begitu. Nah, baik teman-teman, itulah sedikit tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya dari penelitian jenis-jenis penelitian penelitian kualitatif ini ada 5 ya. Yang pertama ada penelitian etnografi, yang kedua ada penelitian grounditory, yang ketiga penelitian action research, dan yang keempat adalah penelitian fenomenologi, dan yang kelima penelitian studi pustaka. Hada minni ya, naktafi bihada. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.